Pak Presiden membahas mengenai penghapusan Tantim, atau bahkan sempat disampaikan juga Pak Presiden, meeting sebulan sekali, setahun Tantim sampai 40 miliar. Menarik Pak itu. Tiba-tiba kok ini jadi komisaris perusahaan BUMN mana, anak perusahaan mana dan sebagainya. Karena dulu misalkan ya, ada tim suksesnya atau bagian dari kelompok yang mana. Sebetulnya kalau masyarakat melihatnya tidak ada kompetensi itu masih boleh nggak sih sebetulnya? Kalau itu kan judgmental ya. Tapi kalau saya bikin guyonan itu, kalau kita ngarep itu seperti ini Pak. Itu relawan yang nggak rela gitu saya bahasa. Ini lucu nih. Kalau jadi Dewan Komisaris, pemilihannya memang harusnya juga memperhatikan kompetensinya juga gitu. Bukan hanya wah saya kenal baik sama Pak Dede lalu jadi gitu ya. Karena juga harus dilihat juga integritasnya Kang Dede seperti apa, kompetensinya Kang Dede seperti apa. Jadi intinya dengan kompetensi yang dimiliki oleh Kang Dede itu bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kalau memang nggak kompeten, tidak bisa memberikan kontribusi, nggak usah nunggu dimundurkan, yang mundur diri aja. Karena gitu. Berarti saya nggak kompeten kan, nggak pantas di situ. Jangan memaksa deh. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini akan saya ajak diskusi yang lagi hot ya. Sedang hot-hotnya. Kita sambut dulu narasumber kita Pak Eri Sumiarso. Beliau adalah seorang praktisi dan konsultan GRC. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kang Dede. Saya panggilnya Kang Dede aja deh. Nih pakaiannya resmi habis pulang dari ini, diundang di Sana Negara. Oke. Saya pikir habis menghadiri upacara 17-an di sana ya. Tapi kita nggak jauh-jauh dari sana Pak. Siap. Bahas isunya pertama mungkin akan saya sampaikan bahwa kemarin di pidato kenegaraan tahunan ya, Pak Presiden menyatakan bahwa akan mengurangi jumlah komisaris di BUMN gitu ya. 5 sampai maksimum 6. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya berapa sih jumlah komisaris sebuah perusahaan? Perusahaan mungkin bukan perusahaan kecil ya, perusahaan saya mungkin cuma 1-2 cukup. Tapi perusahaan secara umum spesifik mungkin BUMN. Wah langsung kita ya? Langsung. Waduh cepat sekali Pak. Baik, Kang Dede ya. Begini, masalah jumlah komisaris ada berapa tergantung dari kajian sebenarnya. Pertama adalah kompleksiti atau kerumitan ya. Kerumitan daripada institusinya sendiri gitu ya. Dan juga apa ya, mungkin bisa dilihat juga dari asetnya, dari bisnis yang penting adalah bisnis prosesnya juga gitu. Nah, kembali lagi hal ini pentingnya adanya namanya komite nominasi remunerasi di dalam instansi tersebut, institusi tersebut. Baik itu BUMN maupun non BUMN ya, khususnya yang TBK ya, dan yang mengambil dana masyarakat ya, dana pihak ketiga seperti bank, termasuk juga asuransi ya, karena asuransi kan mengelola premi dan sebagainya. Jadi berapa sih jumlah komisaris? Ya tergantung kajiannya, khususnya kajian komite nominasi remunerasi. Nanti dari komite nominasi remunerasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, nanti dibahas Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada pemegang saham pengendali. Nah, jadi kalau misalnya berapa jumlahnya, itu kan banyak Pak, ada 13 atau yang menurut saya sih ya tergantung kajiannya. Apakah memang perlu sebanyak itu? Sah-sah saja sebetulnya. Kalau sesuai dengan kajiannya. Bukan sah sih Pak. Apa masalah kebanyakan atau tidak ya tergantung dengan sekali lagi kajiannya seperti apa. Karena Pak Eri tadi sempat menyebut remunerasi, berarti kan ini payroll benefit gitu ya? Salah satunya itu. Iya begitu. Jadi memang remunerasi ini memang kenapa ya kok gini Kang Dede ya, komite nominasi remunerasi, komite pemantau risiko, komite audit gitu ya, itu memang dipimpin oleh komisaris independen. Dia kan nggak punya, sebenarnya dia sebagai komisaris independen itu tidak memiliki benturan kepentingan. Gitu. Maka apalagi bicara nominasi remunerasi, khususnya bicara remunerasi, dia harusnya tidak punya kepentingan. Makanya ya berapa nilainya, ya dia mengajukan gitu.
gitu. Oh Seperti oke, itu. termasuk gaji segala macam gitu ya. Ya. Nah, cuma kemarin yang agak seru itu ketika Pak Presiden membahas mengenai penghapusan Tantim. Aduh, penghapusan Tantim. Tantim itu apa? Itu satu yang saya Ya, tanya ke ya, Pak ya, ya. Eri. Yang kedua adalah katanya negara bisa hemat sampai dengan 18 triliun kalau dihapuskan. Sebenarnya gimana sih Pak mekanismenya? Jadi gini Pak, kalau masalah Tantim itu kan adalah kompensasi yang diberikan kepada baik Dewan Komisaris maupun direksi ya. Kalau misalnya gini, perusahaan dikasih target 100. Ya. Kalau dia mencapai target 100 atau mendekati target, ya kan dia juga bisa mendapatkan benefit dong, kan gitu ya. Oke. Supaya orang dapat kayak stimulan gitu lah ya. Nah kalau misalnya di atas target gimana? Kan itu kan prestasi juga. Ya. Nah mungkin kenapa kok ribut-ribut ini karena Pak Dede yakin tuh laporan-laporan yang ada itu akurat. Nah saya gantian dong bertanya kepada Kang Dede nih. Seberapa jauh sih tingkat keyakinan investor dan sebagainya, baik itu BUMN maupun non BUMN yang khususnya TBK ya, atas akurasi laporan keuangan. Oke. Nah, disinilah peran daripada sebenarnya peran Dewan Komisaris. Terjadi beberapa kasus ya, kayak kita bicara kali ini adalah podcast, kita bicara barang publikasi ya. Waktu itu kan juga pernah kejadian yang case Garuda kan. Yang ternyata gitu ya. Ternyata akhirnya ada audit, di re-audit lagi kan gitu ya. Nah itu kan juga hasil temuan daripada komisaris kan. Nah dan juga ada beberapa yang terjadi kasus-kasus yang baru, yaitu tidak ada pencatatan yang benar kan gitu. Karena ternyata khususnya pas orang bilang kena PKPU, kepailitan gitu kan. Loh kok yang mengklaim krediturnya kok lebih banyak daripada yang tertulis di laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini benar atau tidak? Nah, menjadi akurasi kan. Betul. Nah, makanya sebenarnya tadi in the short ya mungkin ya kebijakannya tidak ada Tantim, mungkin gitu ya. Karena khawatirnya ya orang main di make up saja itu keuangan laporan keuangannya sehingga kelihatannya untung padahal cash flow-nya nggak ada. Oke. Jadi direksi sama komisaris ini Dewan Komisaris berarti itu kalau sama-sama memarkup atau memoles laporan keuangan karena mereka dapat benefit itu yang dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan lah sebenarnya. Sebenarnya itu yang poin utamanya di situ ya. Nah, sekarang tugasnya Dewan Komisaris ya, Kang Dede ya di sini Dewan Komisaris ini kan tugasnya itu kan sebenarnya sesuai dengan Undang PT itu kan ada dua fungsinya, pengawasan dan penasehatan. Namun pemegang saham itu bisa saja memberikan sebagian kewenangannya kepada Dewan Komisaris sebagaimana tertuang di dalam anggaran dasar dan juga pendelegasian kewenangan oleh pemegang saham melalui keputusan rapat umum pemegang saham. Ini 3 nih. Jadi 1 penasihatan, pengawasan, lalu 2A dan 2B sesuai dengan apa yang tertulis di dalam anggaran dasar. Yang kedua adalah sesuai dengan keputusan pemegang saham. Nah, tapi saya berharap nih Kang Dede melalui podcast ini gitu ya. Yang belum dilakukan ini kadang-kadang adalah coaching juga. Coach harusnya punya coach. Peran itu. Walaupun nggak ditulis di dalam undang-undang maupun anggaran dasar sebenarnya. Dewan Komisaris yang merupakan kolektif ya, ya kolektif itu seperti contoh gini, Kang Dede ya situasi seperti begini, apa dampaknya kepada perusahaan, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, misalnya ada tarif Amerika yang menaikkan tarif misalkan, bagaimana dampaknya, kajiannya seperti apa, strateginya bagaimana, dampak eksistensi perusahaan seperti apa. Coach kan biasanya seperti itu men-challenge direksi. Jadi harusnya challenge. Jadi what is your strategy? Adakah perubahan misi visi? Sekarang misalkan di Eropa sama Jepang sekarang sudah memperhatikan yang namanya climate change dan sebagainya. Nah, kita bisa challenge direksi. Kita strategi hijau bahasanya green strategy kan gitu. Apa ini? Karena kalau enggak nanti kita mengalami kesulitan nanti untuk ekspor ke Jepang atau ke Eropa karena itu kan non tarif barriers kan. Betul. Apa strateginya? Bagaimana kita supaya tetap sustain ke depannya? Itu kan harus di challenge oleh
dewan komisaris gitu. Kalau misalnya dia direksinya, terus kita gimana? Baru fungsi penasihatannya mulai. Karena disitulah peran daripada dewan komisaris gitu. Berarti sebetulnya peranan komisaris atau dewan komisaris ini tidak mudah ya Pak ya? Ya, makanya pengawasan, coach. Nah ini maksud saya gini, pertanyaannya adalah menurut Pak Eri, menempatkan orang sebagai komisaris di sebuah perusahaan BUMN atau bukan BUMN, itu kan berarti orangnya harus qualified dong ya, entah dari sisi apapun. Jadi gini Pak, jadi kalau kita pelajari ya Pak, masalah diversity gitu ya. Diversity itu bukan hanya masalah gender loh Pak. Jadi nggak heran sekarang anggota dewan komisaris maupun direksi itu ada yang perempuan. Itu masalah gender diversity, masalah gender diversity. Nah, tetapi di samping itu juga diversity yang lain yaitu kompetensi. Nah, jadi harus paling tidak karena komite audit, komisaris independen, paling tidak punya latar belakang keuangan dan akuntansi supaya menghindari yang tadi yang saya ngomong di depan. Seberapa jauh sih? Ini pertanyaan coach loh. Iya. Satu, seberapa jauh Pak Dede, Kang Dede sebagai direksi memastikan bahwa laporan ini sesuai? Nah, Bapak kan jelasin. Pasti orang bilangnya kan sudah diaudit Pak. Audit sendiri yang kemarin case kemarin juga sudah diaudit, akhirnya di re-audit juga. Nah ini yang sebenarnya tadi kita harus berhati-hati. Ini yang makanya Pak Dede ya, kalau jadi dewan komisaris pemilihannya memang harusnya juga memperhatikan kompetensinya juga gitu, bukan hanya wah saya kenal baik sama Pak Dede lalu jadi gitu ya, karena juga harus dilihat juga integritasnya Kang Dede seperti apa, kompetensinya Kang Dede seperti apa. Jadi intinya dengan kompetensi yang dimiliki oleh Kang Dede itu bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang ditugaskan, kan kemarin agak ramai ya, tiba-tiba kok si ini jadi komisaris perusahaan BUMN mana, anak perusahaan mana dan sebagainya. Karena dulu misalkan ya, ada tim suksesnya atau bagian dari kelompok yang mana. Sebetulnya kalau masyarakat melihatnya tidak ada kompetensi itu masih boleh nggak sih sebetulnya? Kalau itu kan judgmental ya. Tapi kalau saya bikin guyonan itu, kalau kita ngarep itu seperti ini Pak. Itu relawan yang nggak rela gitu saya bahasa. Ini lucu nih, relawan yang nggak rela. Saya bilang gini Pak Kang Dede ya, kalau rela ya kalau nggak ada jabatan juga nggak ada masalah dong, kan demi negara. Harusnya gitu. Karena sebenarnya saya sendiri ya kan Kang Dede ya, profesi saya kan adalah konsultan, juga trainer gitu ya. Ya sebagai trainer ya, kalau diberikan kesempatan untuk memberikan training, ya di situ saya kasih tahu gimana sih kalau jadi dewan komisaris seperti apa, gimana sih kalau jadi direksi seperti apa, bagaimana caranya, bagaimana menghindari terjadinya fraud dan sebagainya. Ya itu kan di pelatihan ya, dan konsultan juga sama gitu loh. Ya, artinya kalau seseorang merasa bahwa kok masyarakat menilai saya nggak mampu, misalkan kalau saya penyanyi kemudian tiba-tiba di industri yang dia nggak tahu, ya buktikan, belajar tadi ya. Gini, bisa belajar. Kan ini kalau bisa cepat fast learners, begitu diajarkan kan langsung bisa ngerti. Tapi kalau nggak ngerti ya, mohon maaf, jangan memaksakan diri, sebaiknya resign aja gitu. Artinya, loh kalau misalnya nggak, pertanyaan gini Kang Dede ya, kalau nggak bisa memberikan nilai tambah setelah ikutan training, karena begini, ikutan training yang bersertifikasi belum tentu loh. Nanti kan ada ujiannya. Kalau nanti dinilai belum kompeten, ya sudah. Terus gimana? Harus kompeten, kan aneh. Jadi malah dipertanyakan kan lembaga sertifikasinya kan. Saya juga asesor juga loh Pak. Saya juga pernah kasih juga BK loh. BK tuh belum kompeten. Belum kompeten. Ya karena begitu ditanya apa jawabannya apa, bahasa Jawanya gerambiang gitu loh kan. Ini kok nggak sesuai dengan apa teorinya dan sebagainya, implementasinya. Ya saya kasih BK Pak. BK itu belum kompeten. Walaupun komisaris yang ikutan. Pak kemarin salah seorang direktur Pak. Oh direktur. Jadi kalau menurut saya ya mohon maaf gitu ya. Subjektif ya. Jadi kita harus menghindari subjektivitas. Kita harus objektif Pak. Makanya saya bilang tadi kita belajar ke coach gitu Pak. Jadi kalau
kalau kebetulan saya jadi asesornya, saya selalu sebenarnya bahkan sesinya itu malah mencatat pertanyaan saya, dianggap wah terima kasih Pak, wah kita dapat insight karena saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau situasi kayak begini gimana, situasi seperti ini gimana, ini seperti apa. Jadi itulah yang saya juga ajarkan di training-training, pelatihan-pelatihan. Kan pelatihan bisa dilakukan oleh perusahaan saya sendiri, saya kan juga punya perusahaan juga ya. Atau saya membantu perusahaan lain, gitu ya Pak. Nah, kan juga di sinilah ya Pak, ya kita bicara apa adanya, kan itu kan tertutup. Jadi kita apa sih yang bisa kita berikan nilai tambah. Jadi kalau menurut saya diversity itu bukan hanya masalah gender, diversity juga masalah keilmuan ya, kompetensi gitu. Tapi saya bilang tadi kalau memang ternyata nggak suitable nggak pas ya. Nggak pas. Ya mohon maaf, nggak usah dimundurkan ya, mundur sendirilah. Mundur sendiri. Seharusnya loh kalau saya loh ya. Mungkin karena terlalu menarik Pak. Apanya? Kompensasinya. Ini saya spill sedikit nih Pak ya. Maaf nih, saya kasih fakta dulu di beberapa media katanya ini sampai ratusan juta sebulan. Atau bahkan sempat disampaikan juga Pak Presiden. Meeting sebulan sekali, setahun tantim sampai 40 miliar. Nah, menarik Pak itu. Karena begini Pak, ini juga menjadi topik yang menarik karena Bapak bisa bayangin nggak? Misalkan gini, Kang Dede adalah direktur gitu ya, gajinya 100. Saya nggak mengatakan pakai juta atau gitu ya, gajinya 100. Saya adalah komisaris. Gaji saya misalkan ya 30% lah dari Pak Dede. 30 juta, 30 ya. Tapi saya datangnya seminggu sekali. Sekarang saya tanya, gedean mana gaji saya pendapatan remunerasi saya dibandingkan Kang Dede? Ayo, saya tanya. Gedean saya dong. Iya. Karena saya datang seminggu sekali. 1/3 banding 1/5 misalnya gitu ya. Oh, oke. Itu pun meeting aja misalnya. Meeting aja cuma nah disitulah saya bilang tadi. Namun kalau saya bisa memberikan nilai tambah, perusahaan menjadi berkembang, wajar dong dapat 30. Pertanyaan saya, seberapa jauh Dewan Komisaris itu memberikan nilai tambah? Itu yang penting, nilai tambah ya. Ya, itu yang menurut saya. Jadi saya nggak selalu wajar dong orang mendapat kompensasi seperti itu, gede seperti itu, wajar. Ya wajar, karena dia memberikan nilai tambah. Dia buka networknya, karena dia punya network, gitu kan, sehingga marketingnya jadi lebih baik dan sebagainya gitu ya. Nah itulah maksudnya tadi. Jadi akhirnya salesnya juga meningkat, barangkali punya pemikiran-pemikiran gitu ya. Jadi malah kalau menurut saya disitulah misalkan begini, kan dua ya Pak Kang Dede ya, melakukan efisiensi atau menurunkan, berarti kan menurunkan biaya ya, efisiensi, atau meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu kan bisa macam-macam caranya. Apakah itu nanti melalui diversifikasi produk atau jasa gitu ya, atau juga misalkan ekspansi wilayah kan gitu kan, bahkan keluar negara kan seperti itu ya Pak. Ya betul. Banyak menariknya loh Pak sebenarnya. Jadi kalau menurut saya sebagai komisaris itu challenging, makanya dia harus men-challenge sehingga direksi itu lebih cepat berkembang, punya strategi. What is your strategy? Jadi gini Pak, ini boleh ya kita diskusi ya. Pemegang saham mengatakan bahwa sekarang market share-nya berapa perusahaan kita? 15%. Bisa nggak dinaikkan menjadi 20%? Kang Dede sebagai direksi kan menyusun yang namanya RKAP tuh. Wah ini dari 15 jadi 20%. Pertama kita lihat dulu kapasitas produksinya sudah seperti berapa nih. Oh harus tambah 1 mesin lagi misalkan, itu kan capex. Nah produksi sudah siap. Nah nanti kita lihat lagi, kalau begini kita lagi kaji berapa banyak nih SDM yang dibutuhkan. Terus ini uangnya gimana? Mau apa ini? Pembiayaan sendiri kah atau apa? Keuangan dan sebagainya. Nah nanti dari situ kan dikaji kan, bikin RKAP, kan dibawa ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris akan mengatakan begini, kalau saya jadi komisaris ya, Kang Dede dalam kondisi seperti sekarang, apakah memang harus melakukan capex? Kita challenge.
seberapa banyak sih coba, karena saya juga mantan venture capital Kang Dede hampir 10 tahun ya. Saya jadi kayak ini ya. Artinya begini, di dalam era teknologi, coba kita perhatikan. Kalau misalkan kita masuk investasi nih, gitu ya, ternyata teknologinya 3 tahun kemudian mature. Nah, bisa dibayangin nggak? Kita bikin pabrik, udah 2 tahun, begitu 1 tahun produksi, belum payback, belum apa, teknologinya mature. Terus mau diapain tuh pabrik? Okay. Saya mantan venture capital, itu pengalaman saya soalnya gitu kan. Lah, pabrik kayak beginian diinvest, teknologinya sudah selesai, nggak sustain kan? Artinya begini, Pak Dede, kalau Anda melakukan begitu, kenapa Anda nggak melakukan kerjasama saja dengan pihak ketiga? Kebetulan pihak ketiganya kapasitasnya belum baru 50%. Kalau misalnya kan Dede bisa melakukan kayak subkon, ke sana 30%, jadi kan mereka jadi 80%. Kan skala ekonomisnya mereka kan turun. Iya, betul. Bagi yang menerima job kan senang. Pak Dede jadinya tidak perlu capex, tapi jadi opex, operation expenditures kan, modal kerja. Betul. Tinggal bikin kontrak dan sebagainya supaya tidak ditiru dan sebagainya. Karena Kang Dede sudah menghitung bahwa produknya itu tidak sustain. Umurnya cuma 3 tahun. Kang Dede udah ngitung, kalau saya bikin pabrik sendiri, rugi dong saya. Nah, lebih bagus gitu. Itu tugasnya si itu komisaris. Jadi challenge, kenapa harus punya sendiri? Kenapa nggak kerjasama? Wah, nanti dipresentasi Kang Dede sebagai direksi. Wah, kita akan kerjasama. Kita akan lihat lagi bagaimana Anda memilih mitra dan sebagainya supaya menghindari terjadinya fraud. Mitranya ternyata nanti terjadi ada benturan kepentingan, ada apa dan sebagainya. Itu tugasnya komisaris. Tugasnya komisaris. Ya. Nah, katakanlah Pak, satu bisnis, satu organisasi, katakanlah BUMN atau bukan ya, gitu ya. Berjalan nih rencananya, kemudian mencapai targetnya. Kan itu bisa jadi KPI direksi. Ya. Direksi KPI-nya tadi meningkatkan market share atau growth dari perusahaan juga meningkat atau apapun efisiensi dan sebagainya. Itu kan jelas direksi yang merencanakan, direksi yang menjalankan. Itu KPI-nya. Nah, siapa yang memberikan KPI kepada dewan komisaris? Seperti apa sih KPI-nya? Bisa jadi dewan komisarisnya memang biasa-biasa aja, atau tadi misalnya pengawasan aja mengawasi juga nggak paham industrinya misalkan. Yang jago direksinya Pak, bisa jadi seperti itu. Jadi KPI komisaris itu apa dan siapa yang memonitor? Nah, ini menarik pertanyaannya, masalah KPI Dewan Komisaris. Makanya Pak Kang Dede ya, risalah rapat itu penting. Dengan pencatatan risalah rapat. Jadi kan ada rapat bahasanya kan orang bilangnya rakomdir, rapat Dewan Komisaris dan Direksi, atau radirkom, rapat direksi dengan komisaris, atau rapat gabungan. Di situ sebenarnya kan challenge Dewan Komisarisnya. Yang tadi saya bilang, coba lihat ini nggak, itu kan dicatat juga. Nah, kalau ternyata memang ada kontribusinya kan di situ nanti juga akan ada rekapnya juga. Nanti follow up-nya seperti apa dan bagaimana. Nah, itulah yang menyebabkan pencapaian daripada KPI itu juga ada kontribusi dari Dewan Komisaris. Tapi mohon maaf, kalau risalah rapatnya menyetujui proposal dari direksi, terus saja nggak ada mana masukannya, mana nggak lanjutkan agar sesuai dengan peraturan perundangan. Itu kan normatif, itu yang nggak layak kalau menurut saya. Resign aja ya. Kalau saya bilang nggak usah tunggu dimundurkan, ya mendingan mundur sendiri aja. Karena menurut saya, makanya Pak Kang Dede ya, itulah pentingnya risalah rapat. Gitu. Kebetulan nih Kang Dede ya, saya pernah masuk suatu perusahaan di Singapura. Undang-undang PT-nya itu cakep loh Pak. Jadi undang-undang ya bicaranya ya? Undang-undang PT-nya. Jadi mereka itu boleh 100% asing. Tetapi salah seorang anggota mereka bilangnya board of directors. Karena mereka one tier. One-tier. Ya, one tier. Itu harus Singapore citizen. Dan pemerintah Singapura dapat membuka risalah rapat. Oh gitu. Itu perusahaan atau khusus Itu BUMN?
perusahaan State owned yang enterprise yang sana enggak ya? bukan state owned, Pak. Perusahaan Pokoknya apapun. Iya. gitu ya? Jadi menurut saya di situ saya belajar bahwa pemerintah Singapura terbuka, tapi dipegang ekornya, jangan dilepas begitu. Nah, kalau gitu boleh ya. diizinkan nih, bisa Boleh. ditayangin nggak? Boleh. Boleh. Yang bedanya one board sama two board nih. Oke. Ya, coba yang Yang ini ya. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini ya, Kang Dede ya, one board itu atau one tier board gitu bahasanya. Makanya orang jangan bilang dewan direksi. Dewan direksi itu nggak ada di undang-undang PT. Nggak ada dewan direksi. Bahasanya Direksi adalah adalah direksi. Oh, Nah, oke. kalau bilangnya board of directors di dalam one board atau one tier board gitu ya. Seperti yang di Singapura Ya. tadi apa ya? Bukannya di Singapura aja. Di Indonesia juga ada? Ya, di Oh, Indonesia oke. nggak dipakai ini, Nggak Pak. dipakai, oke. Ya. Untuk PT ya, Pak ya. Itu jumlah executive directors-nya lebih sedikit daripada non-executive directors. Oke. Dan jumlah independent non-executive directors yang independent itu lebih banyak daripada non-executive directors yang non-independent. Oh, oke. Dan biasanya non-executive directors yang independent itulah yang duduk sebagai ketua dari komite audit, Oh, komite manajemen oke. resiko, komite nominasi remunerasi. Karena dia independen, tidak karena punya dia konflik of independen. interest harusnya. Nah, Oke. terus kenapa kok jumlah executive directors itu lebih sedikit daripada non-eksekutif? Karena executive directors itulah yang menjalankan yang tadi Kang Dede bilang day to day operation perusahaan itu dilaksanakan oleh manajemen. Nah, makanya di situ ada tulisan non-board. Kenapa dibilang non-board? Karena orang-orang tersebut tidak duduk di dalam members daripada board of directors. Oh, I see. Dan di dalam board of directors itu salah seorang di antaranya jadi chairman. Yang paling bagus adalah non-executive directors dan independent. Pak, boleh nggak executive directors jadi chairman? Boleh. Dia hanya bisa memimpin rapat tapi tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan. Oh, oke. Yang non independen berarti jatuhnya ya. Ya, non eksekutif kalau executive directors Yang duduk jadi di chairman itu bisa mimpin rapat, jadi chairman kan. Oke. Tapi dia tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan karena ada benturan oke. kepentingan. Iya, Nah, kalau di sana tuh jelas Pak bahwa board of directors itu menyusun kebijakan manajemen atau disebut management policy. Itu dikerjakan oleh manajemen di bawah pimpinan CEO. CEO di bawah pimpinan loh, Pak. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk orang bilangnya threshold gitu ya, dalam management policy tertentu, kalau angkanya di atas sekian untuk kegiatan-kegiatan tertentu harus minta persetujuan board of directors. Nah, makanya jumlah eksekutif directors itu lebih sedikit daripada non-eksekutif. Oke. Jadi kalau dalam pengambilan keputusan kan ya ini ya, kan gitu. Dan di sana tuh one man one vote. Oh, one man one vote. Kalau kita rapat Radirkom atau Rakomdir atau rapat gabungan bukan one man one vote. Itu sebenarnya rapat koordinasi dan komunikasi sebenarnya. Oke. Jadi manajemen itu melaksanakan manajemen policy yang ditetapkan oleh board of directors. Dan manajemen itu secara berkala setiap bulan melaporkan apa yang dikerjakan kepada board of directors. Di luar itu kalau misalnya ada yang dia bilang threshold, di atas threshold harus minta persetujuan kepada board of directors. Karena board of directors inilah yang akan mempertanggungjawabkan perusahaan ke pemegang saham. Oke. Dan melalui chairman tadi ya. Nah, sedangkan kita udah paham ya Pak ya Kang Dede ya. Iya. Nah, yang next yang kalau one board. Nah, ini kan kita. Iya. Nah, kalau kita ini Dewan Komisaris itu kolektif. Oh, oke. Ya. Direksi itu kolegial. Oh, iya. Jadi kalau orang tanya CEO di tempat kita siapa? Dirut. Saya langsung bilang, enggak juga, karena direktur utama itu adalah koordinator sebenarnya. Oh, koordinator sebetulnya. Dia kan kolegial. Oh, Kita sama-sama nih, kebetulan Kang Dede adalah dirut. Nah, Kang Dede adalah sebagai koordinator. Koordinator harusnya. Iya, Karena bukan kolegial tadi. bukan atasan saya. Oh. Kita sama nih kolegial. Jadi apa yang dilakukan Kang Dede, saya tahu. Apa yang saya lakukan, Kang Dede tahu. Itu kolegial. Oke. Nah, masalahnya yang tadi Kang Dede ngomong, yang menyusun dan melaksanakan manajemen policy itu Kang Dede. Lah saya fungsinya adalah pengawasan penasihatan. Oke. Nah, masa saya
melakukan pengawasan atas kebijakan yang dibuat sama Kang Dede. Nah, seharusnya manajemen policy itu juga harus mendapat tanggapan dari saya, Dewan Komisaris. Dan harus memperhatikan manajemen resiko. Jadi jangan hanya tergantung sama yang tadi saya bilang. Ya tergantung pada apa yang terus dalam anggaran dasar dan delegasian kewenangan dari pemegang saham ya melalui RUPS. Tetapi sebenarnya yang ketiga itu adalah voluntary. Jadi artinya Dewan Komisaris juga akan meminta kepada direksi untuk karena yang resiko yang sekian di atas sekian misalnya resiko tinggi atau apa walaupun tidak ditulis di dalam anggaran dasar maupun keputusan RUPS itu harus persetujuan daripada Dewan Komisaris. Oke, yang disebut manajemen policy itu kan luas nih Pak ya. Emang luas Any Pak. manajemen policy. Manajemen policy itu sebenarnya analognya saya menganalogkannya Kang Dede ini diberi kamar 3 kali 4, 4 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 6 atau 6 kali 6 itu menurut kajian. Oke. Sehingga direksi silahkan ngambil keputusan sendiri. Tetapi kan ada rapat gabungan dan sebagainya. Bapak melaporkan. Tapi tetap keputusan di direksi dong. Tetap keputusan. Tapi kan ada tadi ada tiringnya. Kalau memang ada perlu persetujuan daripada Dekom, ya minta persetujuan Dekom dong sebelum mengambil keputusan. Makanya pentingnya akurasi di dalam pelaporan. Oke. Jadi kalau Dewan Komisarisnya juga tadi bisa berkontribusi bahkan semuanya ya. Ya itu kan terlihat dari risalah rapat. Ini jangan-jangan gini Pak Eri, risalah rapat itu mungkin ya tidak dibuat detail usulan siapa dan sebagainya karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas result yang dijalankan oleh direksi. Bisa jadi ya result itu operasional sebagainya, ada fraud, kegagalan investasi dan sebagainya. Kalau terlalu detail ini usulan siapa kan kena juga mereka, betul nggak sih? Enggak juga Pak. Oh enggak juga. Jadi gini. Ini menarik pertanyaannya, ini memancing nih pertanyaannya. Saya tidak tahu nih Pak Eri yang luar biasa. Makanya mulai memang luar biasa pertanyaannya memancing. Itulah pentingnya yang namanya dinamika rapat. Oke. Jadi memang saya selalu mengatakan pimpinan rapat jangan bicara dulu lah. Bicara misalkan pimpinan rapat itu membahas dulu pending mattersnya dulu. Nomor 1 baru masuk agenda. Setelah itu kan masuk agenda jangan bicara dulu. Ini ada agenda begini-begini. Berikan kepada kolega yang lain dulu. Setelah itu dia memberikan pendapat sebagai pimpinan rapat. Baru dia langsung mengkonklusikan. Dan itu tergambarkan di dalam dinamika. Dinamika itu tidak semua apa kata-kata tadi, tawa kita tadi gitu ya. Relawan tidak rela ditulis juga, nggak ada. Yang penting intinya apa gitu. Inti kalimatnya apa. Disitulah akan ketahuan siapa bicara apa. Kak Dede kan lihat kan, makanya dengan risalah rapat, kalau saya nggak kompeten, saya akan diam aja. Diam, setuju? Setuju. Boleh ya? Ada pendapat? Nggak ada. Setuju, saya sudah setuju. Nah itu kan tergambarkan di dalam dinamika rapat. Ya boleh dong. Nah, tetapi kan pemegang saham kan juga bisa ngelihat harusnya. Harusnya. Ya, paling tidak kan pimpinan rapat dalam kalau Dekom ya berarti komutnya, ya kan. Kalau direksi ya dirutnya, kan bisa kelihatan. Kalau rapatnya direksi kan Dewan Komisaris kan bisa lihat dinamika rapat. Makanya itu pentingnya dinamika rapat. Yang ada tadi Pak Kang Dede yang bilang tadi adalah kadang-kadang agenda ini, keputusannya ini sudah menyetujui, nggak ada dinamika rapatnya. Itu yang Singapura nggak boleh. Oh gitu, harusnya dia ada tergambar. Dan pemerintah boleh masuk ke sana melihat. Kalau terjadi masalah, ada masalah atau suspek apa, dia bisa buka. Makanya dan rekaman itu adalah bagian tidak terpisahkan. Jadi boleh direkam dong. Boleh direkam. Boleh, dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan sebenarnya itu yang saya harapkan. Jadi bukan masalah ribut masalah remunerasi dan sebagainya, tetapi adalah kontribusi dari masing-masing anggota Dekom maupun direksi itu tergambarkan di dalam dinamika rapatnya. Dan lebih penting lagi adalah khususnya direksi adalah seharusnya masing-masing anggota direksi yang
telah mendapatkan pembagian kewenangan, kan biasanya ada rapat direksi tuh, dibagi-bagi kewenangan kan, itu melaporkan apa yang dia kerjakan selama 1 bulan yang lalu dalam bulan berikutnya. Jadi Kang Dede adalah misalnya saya melakukan 15 kegiatan sesuai dengan kewenangan saya. Saya harus melaporkan atas kegiatan saya 15 tersebut di dalam rapat direksi. Kalau ternyata saya melaporkannya cuma 12, berarti kan ada 3 yang kegiatan yang tidak saya laporkan. Kalau terjadi sesuatu, maka itu tanggung jawab saya pribadi. Tapi kalau saya ngelaporkan 15, Kang Dede kan jadi tahu semua nih. Statusnya seperti apa tahu. Kan kolegial kan. Nah itu. Jadi Dewan Komisaris pun harusnya tahu ya. Harusnya begitu. Apa yang dilakukan oleh direksi tadi. Kalau misalnya direksi melakukan rapat bulanan dan ada laporan tadi, kan Dewan Komisaris kan bisa ngelihat. Saya minta dong laporan itu, kan bisa kelihatan nih apa yang dikerjakan oleh ini. Makanya saya bilang tadi, kalau dia nggak kompeten, ya kan tergambarkan dong. Harusnya kegambar ya. Harusnya. Ya seharusnya dong. What is your strategy? Anda sebagai misalnya human capital, apa yang Anda lakukan dalam sebulan itu? Bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya dan sebagainya. Itu tergambarkan. Jadi kalau menurut saya kita jangan meributkan yang ujung-ujungnya duit gitu ya. Janganlah. Kita harus perlu membahas itu quality. Quality daripada rapat itu sendiri dan tergambarkan di dalam dinamika rapat. Sehingga tadi yang pertama Pak, ya kalau jujur aja kalau saya cuma diem dan ya terus saya dapat remunerasi yang sama atau tantim gitu, terjadi keributannya kayak kemarin gitu, ya menurut saya wajar-wajar aja. Maksud saya logikanya ya itu saya bilang tadi, mendingan nggak usah nunggu dimundurkan, yang mundur diri aja. Karena gitu. Berarti saya nggak kompeten kan, nggak pantas di situ. Jangan memaksa deh. Kalau memang nggak kompeten, tidak bisa memberikan kontribusi, ya udah tahu diri lah gitu. Tahu diri gitu ya. Makanya kan deh, ayo teman-teman di sini ya, jalankan yang namanya risalah rapat, ada dinamika rapat sehingga mendorong baik itu anggota direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang ditugaskan oleh pemegang saham itu bisa menyampaikan apa namanya pemikirannya dan sebagainya, dan itu kan tergambarkan. Nah kalau Pak Eri ini koreksi kalau salah Pak ya, tadi saya nangkep kalau di one board system itu executive directors atau salah satu misalnya anggota direksi boleh jadi chairman ya? Eksekutif itu boleh Pak, tapi boleh. Yang tadi saya bilang tadi, tapi tidak boleh ngambil keputusan. Kalau di Indonesia nggak boleh berarti? Pak, di Indonesia itu Bapak tahu salah satu yang sudah itu undang-undang ya Pak, lembaga LPEI. LPEI ya. Itu begitu Pak, namanya direktur eksekutif. Dia jadi chairman. Oh jadi memungkinkan itu? Memungkinkan. Tapi dia tidak hanya sebagai mimpin rapat saja. Tidak boleh ikut dalam pengambilan keputusan. Oh oke. Berarti kemarin yang rame banyak wamen jadi komisaris di perusahaan BUMN dan anak perusahaan, boleh dong? Kalau saya sih bilangnya bukan masalah boleh atau tidak boleh. Pertanyaannya pertama masalah integritas. Ya. Kedua, mereka integritas. Oke, satu. Kedua, masalah benturan kepentingan. Bisa nggak menghindari benturan kepentingan, konflik of interest. Yang ketiga, bisa membagi waktu nggak? Nah, itu penting ya. Karena kan harus menjalankan tadi fungsi pengawasan, penasehatan, memberikan persetujuan, dan kalau bisa coach. Kan? Harus empat-empatnya. Sebenarnya yang coach ini kan adalah voluntary. Ya, 3 lah gitu. Tiga Pak. Kalau katanya narasinya kemarin di beberapa, nanti kita tampilkan ya di beritanya, kenapa ada wamen jadi komisaris di perusahaan atau anak perusahaan bisa memberikan nilai tambah mengawasi gitu. Perpanjangan tangan pemerintah. Jangan hanya mengawasi ya Pak. Karena terus terang gini, kan sudah ada SPI. Kan ada satu pengawas internal. Kan ada komite audit. Ya kan? Fungsi pengawasan tetap jalan, tetapi kita kan bukannya kalau ini Bapak bicaranya karena kan wamen gitu kan pasti ke BUMN ya, pasti ya. Ada kontribusi apa enggak, itu pertanyaan saya. Itu ya penting ya. Ada waktu enggak? Waktu. Sebagai wamen aja mungkin sibuk kali ya, birokrat gitu ya. Terus ada waktu enggak memikirkan permasalahannya?
Kalau dia bilang ada, nggak ada masalah, ya udah nggak ada masalah. Kenapa kita ribut? Kalau saya sih begitu. Iya. Wah, dia kan belum tentu ngerti korporasi. Ya silakan aja ikutan trainingnya, pelatihannya. Kalau nanti diuji dia nggak lulus, ya sudah, jangan salahkan. Iya. Kan gitu ya. Gitu ya. Kan saya bilang tadi, mari kita introspeksi pada diri kita sendiri masing-masing. Kalau kita belum kompeten, janganlah misalkan diminta, di-assign atau ditugaskan. Kalau kita merasa memang kita nggak memiliki kompetensi atau tidak bisa memberikan nilai tambah, ya gentle lah. Itu ya. Mundur saja, nggak usah dimundurkan gitu ya. Nggak usah, bukan mundur ya, jangan diterima lah tawaran. Jangan diterima. Iya. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa karena saya mau fokus atau apa. Tapi kalau dia bisa dan dia kompeten, why not? Iya. Dan tidak melanggar undang-undang ya. Betul, tidak melanggar undang-undang. Ya, apalagi tadi kalau risalah rapatnya terbukti ada dinamika termasuk dan dia ternyata bisa memberikan kontribusi, ya nggak masalah. Makanya tadi saya bilang tadi, jangan membahas ininya, tetapi kita membahas, Kang Dede, saya senang kalau diajak podcast begini. Yuk kita mulai membahas, ini ada permasalahan, lalu apa yang harus kita lakukan? Alternatif solusinya apa? Kita nggak boleh subjektif. Emang dia kompeten? Lah, yang nanya, saya tanya, gimana taunya dia kompeten atau tidak? Kerja aja belum misalkan gitu ya? Bukan masalah kerja belum, emangnya Anda tahu apa yang dilakukan, ya kan? Iya. Dia telah memberikan kontribusi, emang Anda tahu? Kan enggak. Makanya saya bilang tadi, terlihat, terrefleksikan di dalam dinamika rapat. Iya. Kalau ternyata cuma diem aja, ya sebenarnya implisit nggak kompeten. Kalau saya ya ngapain juga gitu loh. Kalau saya sih mikirnya begitu, ya tahu diri aja. Kalau saya sih mikir gitu, tapi enggak kok, saya bisa memberikan masukan. Ini buktinya di jalan, ini begini gitu loh. Pengawasannya juga dilakukan dengan baik. Terus so what? Apa yang kita ributkan? Kita tujukan. Jadi menurut saya ada alternatif solusinya gitu loh. Apa yang alternatif solusinya? Yang tadi saya sampaikan. Dan jangan salah Kang Dede, jumlah rapat dan sebagainya dan apa yang disampaikan itu kan dilaporkan di dalam laporan tahunan. Ada kok. Sampai ya dilaporkan gitu ya. Kang Dede pernah buka laporan tahunan nggak? Laporan tahunan yang bagus. Sebenarnya apa yang sih yang dikerjakan oleh Dewan Komisaris? Apa sih nasihat? Ada di situ. Gitu. Melakukan apa, nasihat apa, seperti bagaimana, memberikan seperti apa dan bagaimana. Ada yang bagus ya. Laporan tahunan yang bagus loh ya. Lakukan pengawasan apa dan sebagainya. Ada. Karena itu yang dilakukan pembebasan pelunasan. Tadi kan saya bilang, tadi kan saya kasih contoh, saya melakukan 15 kegiatan. Yang dilaporkan cuma 12 katakanlah gitu. Yang 3 kan saya nggak ngelaporkan. Itu berarti kalau terjadi sesuatu saya tanggung jawab sendiri. Oh gitu, tanggung jawab pribadi tersebut misalkan. Iya. Jadi kalau menurut saya Pak Kang Dede ya, kita jangan meributkan sesuatu yang wah ini enggak, ayo kita bahas kayak podcast gini. Harusnya gimana nih? Alternatif solusinya menurut Bapak apa? Kita lihat cost and benefitnya dan sebagainya. Lalu kita lihat mana yang delta manfaatnya lebih besar. Ambil. Nah tadi saya udah kasih contoh kan, udah bikin aja dinamika rapat, risalah rapat yang jelas. Nanti kalau ada yang ribut-ribut, nih buktinya. Kalau mau kasih lihat gitu ya, nih kalau dipaksa seperti apa? Ada kok, dia ngomong kok, ada rekamannya, ada catatannya, dan itu jumlah rapatnya ada kok di dalam laporan tahunan. Bahkan usulannya berhasil. Juga ada berhasil kan? Oh gitu ya. Itulah Pak. Jadi kalau menurut saya sudah waktunya. Di negeri kita itu kalau ada yang bertanya ditujukan dong. Jadi semuanya jelas. Tidak ada yang berprasangka A, B, C memberikan interpretasi masing-masing. Enggak. Ini loh saya memang pejabat. Saya menyediakan waktu. Saya begini ini. Sepanjang tidak melanggar peraturan perundangan ya gitu. Saya sudah menghindari benturan kepentingan. Kalau ada benturan kepentingan, saya tidak ikutan di dalam pengambilan keputusan. Kan jelas kalau kayak begitu. Jadi Tantim itu mungkin layak untuk mereka yang kontribusinya jelas tinggi. Tidak semua dipukul rata, nggak boleh dapat Tantim gitu. Bisa seperti itu ya. Makanya karena tadi
Dewan Komisaris itu karena Kang Dede tanya Dewan Komisaris kan, karena kolektif, maka adalah peer to peer. Saya menilai Kang Dede gitu ya, Kang Dede juga menilai saya. Ini Pak Eri ini kalau dalam rapat itu seperti apa gitu loh. Jadi bukan atasan bawahan ya Pak ya, komisaris direksi? Karena kan nggak ada atasan bawahan, Pak Dede komisaris direksi itu takut sama komisaris karena deket sama enggak juga. Siapanya pemerintah enggak gitu ya? Enggak. Nah makanya seperti tadi asik Pak Dede. Nah ini saya mau kasih satu boleh nggak? Boleh. Kan gantian nih. Kan Dede banyak tanya, saya kasih sekalian sharing gitu. Ya, kasih lihat dulu deh. Boleh, yang ininya. Ya. Ini permasalahan Kang Dede. Nih. Kang Dede ini katakanlah saya nggak menganggap sebagai komut ya. Saya menganggap Kang Dede ini adalah Dewan Komisaris. Ya. Saya raise issue nih. Kang Dede adalah Dewan Komisaris di induk perusahaan. Ya. Saya bertanya ke Kang Dede, Anda ini kan beradanya ada Dewan Komisaris ya, adanya kan di induk, sedangkan laporan tahunannya di dalamnya itu adalah laporan keuangan audited konsolidasian. Dari anak perusahaan juga. Ya, semuanya. Makanya yang warnanya biru tuh kan. Bagaimana Kang Dede berani menandatangani laporan tahunan di mana Kang Dede sebagai Dewan Komisaris Induk nggak bisa masuk ke anak? Harus tanda tangan tuh ya? Harus tanda Memang tangan. seperti itu. Karena tugasnya. begitu, karena kan laporannya kan tahunan, konsolidasi kan. Disinilah saya mengatakan Kang Dede dalam forum podcast ini, cobalah mulai diperhatikan. Secara PSAK-nya laporan keuangan konsolidasian itu sudah diakomodir. Tapi tolong dilihat Undang-Undang PT, hubungan induk dan anak itu sudah ada apa belum? Belum ada ya? Belum ada. Undang-Undang PT-nya itu tahun 2007 kalau nggak salah. Belum ada. Makanya saya langsung bilang dalam forum ini, podcast ini, kalau suatu merubah sesuatu itu secara holistik, yang related itu dirubah sekalian. Bahasa sekarang kerennya omnibus ya. Omnibus ya, harusnya omnibus gitu ya. Jadi Undang-Undang PT jangan setengah. Harus satu jalur begini supaya jelas gitu loh. Itu loh maksud saya. Kalau alasannya di anak perusahaan atau cucu perusahaan juga ada komisarisnya Pak? Ada Dewan Komisarisnya? Nah ini namanya gini. Itu namanya Komite Tata Kelola Terintegrasi. Jadi saya kasih contoh ke Kang Dede nih. Kang Dede ini kan Dewan Komisaris Induk. RKAP yang disetujui masa RKAP Induk saja stand alone atau RKAP konsolidasian? Pasti kan RKAP konsolidasian kan? Pertanyaan saya, kalau ada 10 kegiatan CAPEX gitu yang memerlukan persetujuan dari Dekom, itu 10 sebenarnya. Tapi 7 itu CAPEX-nya dilakukan di anak perusahaan, ya kan? Bagaimana Kang Dede bisa mengetahui eksekusi 7? Karena yang 3 kan ada di standalone, Kang Dede tahu. Persetujuannya kan dari direksi Induk kepada Kang Dede kan, Dewan Komisaris kan, ada 3 kan? Kang Dede tahu. Tapi pertanyaan saya, yang 7 gimana? Nah, mau nggak mau harus masuk ya? Itu makanya keluarlah namanya Komite Tata Kelola Terintegrasi. Makanya komutnya anak-anak perusahaan itu melaporkan kepada Komite Tata Kelola Integrasi eksekusi daripada yang 7 kegiatan tadi. Komite Tata Kelola ini di mana Pak letaknya? Di Induk? Di Induk. Yang siapa yang mimpin adalah Komut Induk. Iya. Itu adalah alat kontrol daripada siapa namanya? Ketuanya loh ya, ketua Komite Tata Kelola ini adalah biasanya si Komut gitu. Karena apa? Dia supaya bisa memastikan bahwa kan gue tujuh ada RKAP-nya kan 10 kegiatan. Saya kalau 3 standalone saya ngerti. 7 kan nggak tahu. Adanya di anak perusahaan. Itu yang dilaporkan. Makanya perlu alignment, keselarasan anggaran dasarnya induk dengan anak perusahaan. Terkait threshold. Jadi inilah saya bilang tadi, kita kalau melakukan sesuatu harus komprehensif. Sehingga kalau Kang Dede sudah pensiun dan sebagainya tidak diutak-atik. Itulah yang permasalahan orang malas itu di sana ya. Nih saya kasih gantian dong. Ini sebenarnya hostnya siapa sih? Udah cocok jadi host sih kayaknya. Sekarang gini, ayo Kang Dede kita bicara nih. Ada 10 kegiatan dalam setahun. 7 kegiatan itu menciptakan profit, ya kan?
ada 2 kegiatan itu impas, nggak untung nggak rugi ya. Tapi ada 1 kegiatan yang rugi. Secara total ya, ini melebihi target RKAP. Melebihi target. Ya, kebetulan Kang Dede ini plat merah. Plat merah itu BUMN Group ya. Kenapa diperiksa atas 1 kegiatan yang rugi? Ayo gimana? Ini hostnya jadi pindah nih. Harusnya. Gimana? Ya harusnya kalau as a business agregat dong melihatnya. Tetapi kasus yang terjadi kan begitu. Iya, yang di sana ya. Yang ada inisiatif itulah di makanya luar negeri kan yang itu ya maksudnya. Inisiatif. Iya, akhirnya rugi bercandanya orang di negeri Konoha gitu negeri ya. Konoha ya. Nah, disinilah pentingnya GRC. Ya tadi ada dinamika dinamika rapat, harus memperhatikan namanya GRC, namanya business judgment rules, sehingga memang ini rugi karena business judgment rule sudah memperhatikan GRC ya karena memang kondisi komoditasnya turun dan sebagainya gitu. Jadi bukan karena ini karena uang negara yang dirugikan. Jadi harus diaudit apapun itu enggak ya. Karena memang prosesnya sudah benar. Itu masalah bisnis. Sekarang bagaimana Pak Kang Dede bisa meyakinkan penyidik? Kalau memang itu apa? Contohnya gimana Pak Eri? Kan setiap itu kan ada fakta integritasnya, lalu ada pernyataan benturan kepentingannya. Harus lengkap itu. Semua lengkap. Ada kajian GCG-nya, manajemen resikonya, compliance, pemenuhan peraturan perundangannya, semua dipenuhi. Jatuh kan karena misalnya miss ya perkiraan harga komoditasnya 10 ternyata naik jadi 12 misalnya. Ini supply chain ya. Jadi cost-nya kan naik. Sedangkan pendapatannya nggak naik sehingga rugi. Akan bisa dijelaskan kepada penyidik. Penyidik juga ngerti kok. Asal proses itu dijalankan dan memang nggak terbukti memang tidak ada niat buruk, niat jahat. Dengan cara apa? Yang tadi saya bilang dinamika rapat, ini dan sebagainya. Terlihat di sana. Terlihat dan itu kan dilaporkan di dalam laporan tahunan. Dan dia sudah dapat pembebasan pelunasan. Dan tidak terjadi yang tadi yang saya ngomong. Saya melakukan 15 tapi yang laporkan cuma 12. Ya 15 itu terrefleksikan di dalam laporan tahunan. Artinya yang kemarin 1 rugi itu di Konoha nih. 1 rugi itu harusnya sebetulnya lepas karena itu business judgment rule atau memang tidak bisa membuktikan bahwa mereka tidak salah. Ya kalau bisa tadi yang saya bilang Kang Dede, ya kalau ternyata terbukti ya yang tadi saya bilang, saya melakukan 15 kegiatan, yang dia cuma laporkan 12. Oh itu masalahnya di sana muncul ya. Muncul. Nah kalau menurut saya disitulah yang membuat saya boleh kasih contoh nggak nih? Boleh. Masih ada waktu ya? Masih. Ya. Gini, adalah hal yang lumrah. Kang Dede ini mau membuat pabrik sebesar misalnya kapasitasnya 10.000 unit. Kang Dede kan bilang gini, saya mau berani jadi membangun pabrik kalau saya punya potensial buyer. 60% aja, udah saya yakin saya yang bangun. Adalah wajar dong Kang Dedenya marketing kesana kesini. Yeah. Nah, akhirnya Kang Dede jatuhnya ke saya nih, saya plat merah, kan gitu plat merah. Plat merah itu saya bilang, oke, Kang Dede, saya pesen 3.000. Wah Pak Eri ini karena banyak nih. Saya kasih diskon deh 10%. Kebetulan harga komoditasnya Rp10 gitu kan. 10% ya Pak Eri ya. Jadi Pak Eri bisa beli Rp9. Deal. Jadi 3.000 harganya Rp9. Nah, deal ya. Deal. Pertanyaan saya ke Kang Dede, udah ada transaksi belum? Kan barangnya belum ada. Pabriknya belum ada. Iya. Itu namanya off balance sheet. Komitmen saya membeli barang 3.000 kan. Kalau pabrik itu jadi, saya beli kan 3.000 kan. Tapi dengan harga Rp9 tadi kan. Nah, itu masuk dibukukan di mana? Dilaporkan nggak ke Dewan Komisaris? Kalau dilaporkan sebenarnya aman? Nggak juga. Oh nggak juga. Karena di luar laporan keuangan kan? Karena Kang Dede nggak melakukan proteksi. Apa itu? Tadi kan saya bilang harganya Rp9 kan.
Nah, proteksinya itu namanya angka absolut. Ternyata begitu pabriknya jadi, harga komoditinya turun. Rugi Di lah pasar harganya Rp8, tapi karena perjanjiannya adalah Rp9, saya kan harus beli Rp9. Iya. Merugikan negara nggak? Merugikan negara dong. Harusnya rugi. Merugikan negara. Iya. Nah, itu salah saya Pak. Salah saya. Kenapa? Saya nggak melakukan mitigasi resiko. Makanya GRC itu penting. R-nya apa? Itu namanya kalau bahasanya itu caps and floor. Jadi nggak bisa di bawah ini. Kalau nggak di bawah ini nanti kita akan kaji ulang. Jadi harus sehingga seharusnya kalau misalnya harganya 10% di bawah harga pasar, ya mana negara dirugikan? Kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Itu Pak maksudnya. Makanya saya bilang tadi semua itu harus lengkap. Prosesnya apa? Sehingga penyidik paham, oh ini business judgment rules dan itu ada proteksinya. Nah kan akhirnya dia juga tanya benturan kepentingan. Kenapa milih Pak Kang Dede? Iya. Nah itu juga harus ada reasoningnya. Perjanjiannya dikaji dan sebagainya. Jadi jatuhnya bukan pelanggaran hukum, tapi ya kinerja direksinya, judgement dianya sebagai businessman karena direktur atau itu yang perlu di-challenge sama Dewan Komisaris. Harusnya berjalan itu berjalan supaya Kang Dede sebagai direksi tidak ada permasalahan di kemudian hari. Dan itu kan nggak tercatat di dalam anggaran dasar dan sebagainya karena apa? Itu kan off balance sheet. Kalau Pak Kang Dede nggak melaporkan kan saya nggak tahu. Betul. Jadi tanggung jawab pribadi akhirnya kan tadi seperti yang disampaikan karena off balance sheet kan. Betul. Tapi kan jadi beban begitu pabriknya Kang Dede jadi kan saya harus beli sesuai dengan MOU kan. Kalau nggak beli Kang Dede bisa sue kan, default. Untuk default ya. Nah di situ pertanyaannya Kang Dede sebagai direksi ngelapor ke saya nggak? Kalau Kang Dede ngelapor ya kan jadi saya tahu. Kang Dede kalau bicara dengan si perusahaan swasta yang tadi Anda harus begini, kan harus melaporkan. Pertanyaan Pak Dede ngelapor nggak? Enggak. Ya sudah kena lah sih itu. Seandainya melapor ke Dewan Komisaris, tapi Dewan Komisarisnya yang ramai di luaran sana nggak kompeten kah misalkan, tetap dipaksain lanjut atau mungkin hanya ekstensi pengawasan tapi biasanya kalau yang nggak kompeten Kang Dede biasanya menghindari karena tadi kan saya udah bilang dia akan sebagai pengawasan penasehatan dan memberikan persetujuan sesuai dengan anggaran dasar sama RUPS. Sedangkan yang tadi yang saya ngomong itu kan di luar itu, di luar yang tadi anggaran dasar sama RUPS. Biasanya itu bukan kewenangan kami. Gitu ya. Padahal itu kan ada resiko tinggi yang saya bilang tadi. Itu voluntary harusnya. Itulah profesionalisme daripada Dewan Komisaris. Wajar dong kalau dia dapatkan misalnya remunerasi dan sebagainya karena dia juga memberikan kontribusi. Gara-gara saya memberikan nasihat, gara-gara saya ini kan kasih ide-ide tertentu sehingga Pak Kang Dede sebagai direksi itu punya inovasi, kreativitas yang tinggi, perusahaan yang lain mati, perusahaannya tetap survive dan tambah besar, market share tambah tinggi. Kan juga ada kontribusi daripada Dewan Komisaris. Dan itu terlihat dari dinamika dalam rapat-rapat, dalam risalah dan rekaman gitu ya. Makanya saya bilang tadi kalau kita sudah merasa nggak kompeten dan sebagainya dan tidak bisa memberikan nilai tambah daripada dicopot, mendingan ya mundur aja. Gitu ya. Kenapa? Buat apa saya ada di situ kalau saya tidak bisa memberikan nilai tambah. Siap. Sip gimana? Pak Heri. Nah terakhir nih Pak Heri yang disampaikan nih. Saya ingin Pak Heri menyampaikan dua hal. Karena tadi menyinggung juga terkait dengan undang-undangnya nih ya. Antara holding dan anak perusahaan dan sebagainya. Ada dua Pak. Pertama adalah apa yang ingin Pak Heri sampaikan ke mereka nih komisaris-komisaris yang beberapa waktu atau baru diangkat gitu. Yang dipertanyakan oleh masyarakat. Itu satu. Yang kedua ke pemerintahnya nih. Termasuk mungkin ke teman-teman yang ada di legislatif nih terkait dengan perundang-undangan atau undang PT dan sebagainya. Silakan Pak. Saya malah jawabnya nomor 2 dulu. Payungnya dulu. Mendingan coba dikaji ulang undang-undang PT, undang-undang pasar modal, undang-undang industri sendiri, termasuk perbankan dan sebagainya, asuransi dan sebagainya, dan juga undang-undang BUMN juga, gitu ya. Kan baru aja keluar.
jangan sepotong-sepotong deh kalau menurut saya. Coba dibikin bisnis model yang bagus, dengan bisnis yang model yang bagus. Lalu kita harus tahu ini yang PT harus bagaimana, ini gimana. Kita bikin yang bagus. Sehingga menarik asing untuk invest di Indonesia juga. Kita juga bisa bersaing dengan yang asing, yang lokal gitu. Juga tanpa disadari juga ada perlindungan bagi perusahaan-perusahaan lokal. Karena jujur aja Pak Kang Dede, kalau kita bandingkan, kita suruh bersaing dengan asing, mereka modalnya gede, besar banget gitu ya. Terus kedua mereka punya teknologi, mereka punya pasar, repot kita. Kalah segala-galanya. Kalah segala-galanya. Perlindungannya seperti apa? Kan gitu-gitu ya. Jangan, kita juga harus bisa jadi tuan rumah yang baik gitu ya. Masyarakat juga menerima, membuka lapangan pekerjaan, bikin yang atraktif. Itu yang harus dibuat. Contohnya tadi saya bilang dari Singapura kan, bisa 100% tetapi dipegang. Artinya apa? Pemerintah bisa kontrol tetap, pengendalian tetap terjadi. Gitu loh. Harusnya kita juga melakukan begitu. Jangan dilepas saja kan. Sehingga nanti ada kasus begini, kasus begitu. Kok menurut saya kita nggak pernah belajar ya kayaknya ya. Karena terus terang aja Kang Dede ya, yang saya lihat itu kebanyakan kita selalu membahas permasalahan. Itu diusruk aja. Saya berharap dalam kesempatan ini, yuk mulai belajar, kita mengidentifikasi masalah, lalu berikan alternatif solusinya. Nah nanti kita berdebatnya Kang Dede adalah masalah cost and benefit. Kita cari yang benefitnya lebih besar daripada cost-nya. Nah, dengan risiko juga, memperhatikan risikonya juga. Mitigasinya seperti apa. Ini negeri ini bisa kenceng majunya. Harusnya gitu ya. Nah, pertanyaan pertama ya kepada Dewan Komisaris, tunjukkanlah kompetensimu. Ya sebagaimana ada di tadi dinamika rapat, kontribusinya kan juga terrefleksikan di dalam laporan tahunan. Sehingga masyarakat bisa tahu, oke lah, kita janganlah masyarakat juga jangan subjektif gitu. Saya tidak dalam posisi pro dan kontra Pak Kang Dede. Tetapi posisi saya sebagai independen dan objektif. Kalau dinilai oleh masyarakat nggak kompeten, tunjukkan kompetensimu, integritasmu, kan gitu ya. Integritasnya bagaimana dia juga. Karena mohon maaf ya Kang Dede ya, ikut pelatihan saja itu ada kok di laporan tahunan. Kan dia bisa lihat kok laporan tahunan bahwa direksi ini atau anggota Dewan Komisaris ikut pelatihan apa. Sampai ada gitu ya. Ada. Kalau laporan makanya disclosure itu namanya disclosure. Makanya ada yang namanya peningkatan kompetensi. Ya kalau dia sudah mengikuti kayak begitu dan sebagainya, ternyata dia juga bisa melakukan adaptasi dengan cepat, why not? Tapi kalau dia memang tidak bisa, ya sudahlah, tahu diri saja. Kalau saya bilang gitu. Jangan diterima, atau kalau tidak terlanjur mundur gitu ya. Ya kalau memang sudah merasa tidak kompeten ya udahlah. Kita mulai belajar gentle lah. Kalau memang enggak kompeten dan sebagainya, kita gentle saja gitu. Jangan malah membebani ya. Ya tadi bilang tadi ada dinamika rapat, diem aja, tapi dapatnya sama yang lain gitu ya kan. Dan juga kan masyarakat juga tahu ini berapa kali meeting sih, karena itu terrefleksikan di dalam laporan tahunan. Makanya orang pada ribut. Laporan tahunan ini kok cuma 14 kali, setahun cuma 14 kali. Kan jadi pertanyaan kan. Nah, padahal kan di situ nanti dia kan juga anggota komite. Lah kan di dalam komite kan dia rapat. Kenapa nggak masuk di sana ada juga? Ada nggak, tapi itu diungkap loh di dalam laporan tahunan. Jadi laporan tahunan itu pada berapa meeting dan berapa kali yang ikut, itu kan terrefleksikan. Sampai seperti itu harusnya ya? Bukan, memang harus begitu. Harus begitu ya. Jadi bukan hanya kinerja perusahaan dan aspek-aspek yang terkait. Itu namanya apalagi plat merah, namanya kena keterbukaan informasi publik. Ya ditunjukkan di situ, sehingga ini kan nyata. Itu kan yang di pembebasan pelunasan dalam RUPS, sehingga adalah sudah menjadi tidak tepat. Orang menjadi sekarang mulai belajar, janganlah subjektif. Mari kita belajar objektif. Dan pesan saya, yuk mulai membahas alternatif solusi daripada membahas permasalahan. Jadi kalau bahasa saya nih Kang Dede ya, bahas permasalahan cukup 30%, bahas alternatif solusinya 70%. Jangan buang waktu bahas permasalahan 90%, alternatifnya hampir 0. Akhirnya kita sibuk dengerin orang berantem, pro kontra. Terus solusinya apa? Benefit untuk kita apa?
Nah itu yang kita harus hindari. Oke. Gitu kan Dede. Siap, luar biasa. Jadi kalau kita mau tahu nih kinerja para komisaris-komisaris yang ditunjuk ya oleh pemerintah Lihat di BUMN, laporan tahunan lihat ya. di laporan tahunan nanti. Kalau tidak ada laporan tahunannya berarti Disclosure-nya kurang. Disclosure kurang. Oke, siap. Pak Eri, terima kasih banyak. Terima Kita juga kasih. mundur, bukan berarti tidak kompeten, tapi waktunya udah 1 jam lebih. Sampai jumpa di segmen lainnya. Makasih. Salaman dulu dong.